semua masih terlelap. Bukan, bukan artinya Tuhan tidur lelap. Hari ke-6, semua ada. Termasuk kamu dan saya. Katanya, kita segambar dan serupa. Tapi, kenapa kita beda? Hadir dengan beda warna. Setiap warna punya makna. Setiap kata punya rasa. Tuhan pilih kita berwarna agar kita punya makna. Mari hidup bersaudara karena Yesus cinta semua bangsa. Aku bersahabat karena Yesus adalah sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom, selamat hari Minggu. Hai, doakan semuanya. Apa kabar nih rekan-rekan Apostle Bulung? Semoga sehat selalu, semangat dan antusias. Amin. Oh iya Kak Elsa, kayaknya teman-teman yang ada di rumah ada yang belum tahu nih. Belum tahu apa itu Bang Hans? Belum tahu soal ibadah pemuda online kita Kak. Oh iya, jadi remaja dan Apostle Bulung HKBP Puloma sekarang ada ibadah pemuda online-nya loh. Wah. Dan akan diupload tiap 2 mingguan teman-teman. Wah, inovatif banget ya Kak. Bener sih Kak, jangan sampai gara-gara corona kita juga ikut terlena dan jadinya nggak ibadah deh. Betul banget Bang. Kalau gitu yuk Bang, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau menyertai kami hingga di tempat ini Tuhan. Kami dapat memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan, biarlah ibadah kami ini Engkau berkati mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Jadikanlah Tuhan ibadah kami ini menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan.
menghibur yang sedih. Yuk dongans, kita membaca Alkitab kita. Mari sama-sama kita buka dari Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar, janganlah bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman di rumah semua. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online kita hari ini. Semoga ibadah hari ini dapat memberkati kita semua. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman semua yang berulang tahun, mulai dari 1 sampai 14 Juni. Semoga Tuhan selalu memberkati, memberikan umur yang panjang, rezeki dan kesehatan sepanjang hidup kita. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga lekas sembuh dan dapat kembali beraktivitas seperti semula. Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan atau ada yang mau didoakan, dan yang paling penting kalau ada teman-teman yang rindu untuk melayani, teman-teman bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini nih. Nomor di bawah ini. Langsung aja kontak, nanti kita akan langsung bales teman-teman. Dan terakhir yang terpenting nih, tetap jaga kesehatan. Pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, kurangi nongkrong dengan teman-teman, dan patuhi protokol-protokol pencegahan COVID lainnya yang sudah disarankan oleh pemerintah. Tetap sehat, dan jangan lupa tetap melayani. Baik Akak Dongan, sebelum kita masuk ke dalam sesi sharing, mari kita angkat satu pujian lagi, Allah Peduli. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini.
ku simpan dalam hati. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita angkat pujian Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Shalom teman-teman semua. Sekarang kita akan masuk ke sesi sharing. Sebelum masuk ke sesi sharing, izinkan saya memimpin doa. Mari kita bersama doa. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai sesi sharing kami. Berkatilah otak dan pikiran kami Tuhan, agar dapat menjalankan dan mendengar firman-Mu dengan baik. Berkatilah Tuhan, agar sesi sharing kami dapat diterima dengan sama. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan yang tertulis di Yakobus 4 ayat 13-17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dewasa ini, perencanaan merupakan hal yang esensial. Terkadang kalau kita tidak bisa merencanakan masa depan kita dengan baik, di kemudian hari kita menjadi bingung atau hilang arah. Namun bila kita sudah melakukan perencanaan sendiri, tak jarang hal ini menimbulkan pertanyaan dalam diri kita. Apakah rencana yang kita buat ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa betul rencana-rencana ini untuk kemuliaan Tuhan? Atau malah sebaliknya, menjadi kepentingan diri saya sendiri dan dunia ini? Memang membutuhkan perenungan dalam diri kita dengan Tuhan untuk mengetahui akan hal ini. Manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, sehingga mempunyai kreativitas, memiliki will atau keinginan dan dorongan, serta memiliki banyak sekali kemampuan. Ada orang-orang yang dilahirkan dengan memiliki banyak sekali kemampuan dan bakat, serta potensi luar biasa yang dapat dikembangkan. Semakin besar bakat dan kemampuan seseorang, semakin tinggi self-confidence atau rasa percaya diri dalam dirinya. Sebaliknya mereka yang kurang beruntung, sejak kecil dalam fase anal mereka, ini sudah menjadi anak yang ragu-ragu, tidak confident atau percaya diri, sehingga sangat bergantung kepada orang lain.
baik kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya, teman-teman, dan bahkan mungkin kepada pasangan mereka setelah dewasa. Anehnya dari dua tipe yang berbeda ini, mereka mengalami persoalan yang mirip, yaitu natur dosa yang mendorong mereka untuk separated with God atau menjauhkan diri dari Allah dan membangun diri sendiri sesuai keinginan masing-masing. Dalam Alkitab terdapat bagian-bagian yang berbicara secara praktikal. Salah satunya kitab Yakobus. Kitab Yakobus adalah surat yang dikirim oleh Yakobus, yaitu saudara Yesus, kepada seorang Yahudi yang sebagian besar adalah orang Kristen Yahudi di perantauan, yang ternyata pada saat itu mengalami penganiayaan. Ketika Tuhan izinkan sebuah penderitaan terjadi, tentu Tuhan punya maksud tertentu. Dan seharusnya mereka yang mengalami penderitaan tersebut datang untuk mencari Tuhan. Tapi Yakobus melihat dari awal suratnya bahwa orang Kristen Yahudi pada saat itu tidak mencari Tuhan. Termasuk orang-orang yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 13-17. Para bisnismen atau pedagang yang tentu kehidupan jauh lebih baik dibandingkan para Yahudi lain yang pada umumnya berprofesi sebagai petani, sehingga hidup mereka yang aman membuat mereka mempunyai agenda sendiri yang sangat confident. Pedagang, berdasarkan sifat mereka pada umumnya, mengutamakan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya pula, mereka dianggap begitu percaya diri dan congkak. Apa sebenarnya yang menjadi masalah dalam hal ini? Mereka adalah orang Kristen. Mengapa mereka tidak mengingat Tuhan dalam membuat rencana hidup mereka? Ternyata ini adalah masalah mengenai knowing God. Pengenalan akan Tuhan yang merupakan sebuah misteri yang sangat sulit dipahami oleh kita manusia. Bahkan sampai saat ini, kita yang hidup di era modern, anggota jemaat termaksud para majelis yang sudah melayani di gereja, juga sulit memahami ini. Yang terjadi adalah mereka merasa dan berasumsi sudah mengenal Tuhan, karena mereka memiliki tingkah laku rohani yang sudah mereka lakukan. Misalnya, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan di gereja. Mereka tidak menyadari bahwa hal ini lebih kepada religiusitas, yaitu kebutuhan kita sebagai manusia yang bersifat spiritual being. Ada kebutuhan untuk menyembah Tuhan dan beragama, seperti fase-fase iman dalam Kristenan yang diusulkan oleh James Fowler dan dijelaskan oleh Pak Yakub Susabda dalam bukunya yang berjudul Mengenal dan Bergaul dengan Allah. Bahwa ada orang-orang tertentu yang ke gereja karena lahir di keluarga Kristen, atau mulai berpikir menyenangkan berada di gereja. Dia mulai merasa menemukan identitas di gereja, dan dia suka dengan budaya di gereja. Ada yang sudah mulai terlibat dalam aktivitas gereja, mulai ikut PA, paduan suara, persekutuan, tapi mereka belum pernah berjumpa secara pribadi dengan Allah. Jika kita melihat barangkali para bisnismen dalam surat Yakobus ini, orang yang mengaku Kristen namun belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga mereka Kristen tapi masih terus mengandalkan pemikiran dan rencana sendiri. Ketika Yakobus menuliskan surat ini kepada mereka, apakah mereka mengerti apa maksudnya? Belum tentu mereka semua bisa mengerti. Mereka hidup dalam kenyamanan dan perasaan mampu yang membuat mereka sulit untuk mengingat Allah. Dalam rencana-rencana hidup mereka, mungkin saja ketika surat ini dibacakan kepada mereka, sebagian dari mereka sekedar tersinggung dengan isi surat Yakobus, kesal, tapi tidak mengalami perubahan. Sebab, seperti yang ditulis dalam Matius 13 mengenai perumpamaan seorang penabur. Ada beberapa jenis tanah yang ditaburkan benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu burung datang dan memakannya sampai habis. Sama seperti sebagian bisnismen ini. Mereka mendengar dan langsung lupa ketika itu juga. Ada pula benih yang jatuh di atas tanah yang berbatu-batu. Benih itu segera tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, layu karena tidak berakar. Sebagian dari mereka mungkin mendengar dan mengerti. Lalu begitu ada masalah dalam hidup maupun bisnis, mereka kembali lupa dengan firman tersebut. Sebagian lagi jatuh di semak duri, tumbuh lalu mati dihimpit semak duri tersebut. Di mana sebagian dari mereka mungkin menyukai firman itu, menyukai hal rohani, tetapi juga tetap hidup dalam dosa. Tidak mungkin firman hidup bersama dengan dosa. Begitu mereka mulai bertumbuh, dosa semakin menghimpit mereka. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mereka yang seperti ini mendengar dan kemudian melakukan firman Tuhan. Bagaimana solusi dari kondisi tersebut? Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki diri? Pertama, kita harus jujur di hadapan Tuhan bahwa sering sekali motivasi kita salah dalam melayani Tuhan.
Sering sekali kita memasukkan agenda pribadi kita melalui pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Kedua, yaitu secara sengaja saya harus meminta Tuhan untuk menyelesaikan dosa yang setengah saya sadari. Ketiga, kita harus melibatkan Allah dalam seluruh rencana hidup kita. Teman-teman, sesuai dengan ayat bacaan yang sudah saya bacakan, ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari perikop Yakobus 4 ayat 13-17. Bagi gue nih, ayat yang paling menarik ialah Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sebagai pemuda-pemudi Kristen, saat ini kita sudah masuk fase transisi PSBB. Tapi, kita jangan sampai lengah ataupun menganggap enteng situasi ini. Dongans bisa berkontribusi untuk menurunkan tren kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Kepo gue cara gimana? Gue coba share nih ya, tips dan trik untuk menghadapi fase new normal. Pertama, rajin cuci tangan menggunakan sabun selama kurang lebih 20 detik. Tujuannya apaan? Agar kuman dan virus yang ada di permukaan tangan mati. Yang kedua, bagi rekan-rekan yang harus keluar rumah, wajib memakai masker ya. Membawa hand sanitizer, tisu kering, tisu basah, dan masker cadangan sebanyak 2 buah. Yang ketiga, mematuhi kaidah-kaidah social distancing. Menjaga jarak 1-2 meter antara kita dan orang lain. Yang keempat, berolahraga dengan durasi 15 menit sampai 30 menit atau lebih 3 kali dalam seminggu. Yang kelima, berdoa. Berharap dan berserah kepada Tuhan agar vaksin COVID-19 dapat ditemukan oleh para ahli virologi. Demikian sharing firman dan tips and trik menghadapi fase new normal yang bisa saya bagikan. Walaupun saat ini kita belum bisa ibadah bersama di gereja, jangan sampai nih menurunkan keimanan atau kekompakan kita ya Dongans. Semangat dan bahagia selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup sharing kita nih, kita harus tutup dengan doa dong. Mari kita bersaudara doa ya. Ya Tuhan, sekarang kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Kau berikan sehingga kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sekarang kami datang juga Tuhan untuk mengucap syukur dan juga meminta permohonan-Mu Tuhan dalam menghadapi fase transisi di PSBB ini Tuhan. Semoga kami tetap diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi new normal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu Dongans. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai respon sharing kita tadi, kita angkat pujian kita dengan kita bernyanyi Bila Roh Allah Ada.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu. Hingga pada hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan ibadah kami. Bapa, baru saja kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, jadikanlah itu menjadi berkat buat kami. Tuhan, kami teringat akan teman-teman kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau menjamah mereka, Engkau memberikan kepulihan kepada mereka, sehingga mereka dapat bersukacita bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan, begitu juga Tuhan dengan teman-teman kami yang saat ini yang sedang berulang tahun, biarlah Tuhan dengan bertambahnya usia mereka Tuhan, Engkau menjadikan mereka menjadi lebih bijaksana, yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga teringat akan teman-teman kami yang dalam saat pendidikan saat ini, biarlah Tuhan Engkau memberkati ke mereka, berikan kepada mereka kebijaksanaan, kepintaran, supaya mereka dapat melaksanakan dan mengikuti segala program pendidikan mereka Tuhan. Tuhan, teman-teman kami juga yang saat ini dalam pekerjaan Tuhan, biarlah Engkau memberkati Tuhan, berikan kepada mereka kesehatan dan rezeki supaya mereka dapat melakukan segala aktivitas mereka tanpa kurang suatu apapun. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Bapa bagi kondisi dan situasi yang saat ini sedang kami rasakan Bapa, di mana Engkau tahu Tuhan, COVID-19 dan Corona yang sedang melanda wilayah kami, yang sedang melanda bangsa ini dan juga seluruh dunia Tuhan. Kau tahu Bapa apa yang sedang terjadi saat ini, dan kami tahu, kami yakin Engkau yang izinkan semua ini terjadi, dan Engkau yang akan izinkan juga ini semua untuk berakhir Tuhan. Kami mau berdoa Bapa bagi tenaga medis, bagi mereka garda-garda terdepan yang sedang bertugas melawan COVID-19 ini Bapa. Biarkan Tuhan berkati mereka, Tuhan limpahkan atas mereka kesehatan dan juga kekuatan Bapa sebagai garda terdepan untuk melindungi kami dan untuk menjaga serta merawat teman-teman kami yang sedang terkena COVID-19 Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa bagi pemerintah kami Bapa, khususnya bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia. Biarkan Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap keputusan, dalam setiap pendapat, dan dalam setiap diskusi yang mereka berikan Tuhan untuk penanganan COVID-19 ini Bapa. Agar kami tidak salah langkah, agar pemerintah kami bisa melakukan yang terbaik Tuhan. Semata-mata itu semua untuk kebaikan negeri ini Bapa. Dan kiranya Engkau berikan karunia, hikmat, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan setiap langkah yang diambil dalam tindakannya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga kami, baik yang dekat ataupun yang jauh Bapa. Biarkan Tuhan yang jaga mereka selalu, Tuhan yang selalu sertai setiap langkah mereka dimanapun mereka berada. Berikan selalu kesehatan dan juga berkat yang daripada Tuhan saja. Biarkan kami selalu menyerahkan kekhawatiran, menyerahkan segala sakit kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bagi gereja-Mu Bapa, sudah hampir lebih dari 12 minggu Bapa kami bergereja di rumah Tuhan. Kami bergereja dengan keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu kembali Bapa di gereja-Mu Bapa. Biarkan Tuhan yang segera pulihkan bangsa ini, pulihkan negeri kami agar kami bisa bersama-sama bersekutu lagi Tuhan. Memuliakan dan menyembah-Mu Tuhan, melayani-Mu Tuhan di dalam gereja kami. Biarkan setiap hati kami terus memuliakan nama-Mu di tengah-tengah kondisi yang melanda saat ini Bapa. Kami manusia yang penuh dengan dosa Tuhan, untuk itu mohon ampunan-Mu ya Bapa, agar tidak terhalang berkat daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, gak terasa kita sudah di penghujung ibadah ya Bang? Iya nih Kak, dan banyak banget juga poin-poin yang bisa kita pelajari dan tentunya harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pemuda-pemudi beriman. Betul banget itu Bang. Nah, biar kita semakin semangat menjalani aktivitas di minggu ini Kak, mari kita angkat lagu pujian Allahku Dahsyat. Dari utara ke selatan, ke
berkuasa